Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Atisam Official lagi. Semoga khusus sehat berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Wis, Kaisam lagi berjemur cuy, dingin. Ini ada matahari ya cuy ya. Semoga teman Kaisam yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Hari ini Kaisam bercerita tentang ini banyak nih ya. Kapan kita move on dari long service yang di PHP-in majikan? Wis, ini ceritanya bisa kalian menjadikan pembelajaran supaya lebih baik kita pindah majikan daripada kita mengharapkan long service tapi batin kita menggila. Wis. Oke, kita sebut aja pekerja migran ini Mbak Lili. Mbak Lili jadi cuy, Mbak Lili ini bekerja di rumah majikan ini 10 tahun. Wis, 10 tahun. Iya, dia ini menjaga anak bayi yang baru ceprot itu ya. Dia menjaga, mengabdi dengan majikan yang masih muda, ya kan? Singsang, Dadai, anaknya yang baru ceprot. Mbak Lili ini mengabdi cuy, ya kan, bangun pagi, dia ini membereskan, namanya juga apa namanya, niat bekerja ya cuy. Jadi dia ini bekerja nggak main-main di rumah majikan tersebut. Nah, kontrak pertama ya masih nyaman ya cuy ya. Kontrak kedua juga masih nyaman. Nah, kontrak ketiga ini konfliknya, dimana Mbak Lili juga kan bukan hanya diuji tentang majikannya yang agak mafan, teriak-teriak kalau manggil ya kan. Ternyata Mbak Lili juga diuji hutang bank, ya kan, banyak tekanan. Keluarganya juga minta gajinya Mbak Lili tiga kontrak, ini standar aja cuy. Ya Mbak Lili masih sabar lah pada saat itu ya cuy ya. Nah, tiba-tiba nih cuy, di kontrak keempatnya Mbak Lili ini udah mulai ngomong, majikan kalau kamu mau saya ya kasih long service dong, ya kan. Majikannya tuh ngerti sebenarnya cuy. Iya, cuma di PHP-in aja. Iya deh, nanti kalau misalkan kamu mau lanjut kontrak, saya kasih long service, ya kan. Asal kayak Sam tahu, saya itu kayak Sam nggak boleh main handphone kalau di rumah. Terus juga kalau bangun pagi itu jam 6, terus tidurnya jam 2 malam itu tuh paling bagus kayak Sam. Mandi itu jam 12 malam itu udah paling bagus kayak Sam. Tapi ya saya bertahan karena apa? Karena saya sayang sama anaknya. Tiba-tiba apa kayak Sam yang terjadi saya minta utangan sama majikan saya. Majikan saya ngomong nggak ada utangan, nggak boleh utang-utang, katanya kamu itu bikin ruwet. Masa majikan ngomong kayak gitu kayak di Sam? Ya udah tak sabarin, ya udah kayak bos, kalau kayak gitu saya minta long service saya ya nanti, ya kan, kalau misalkan kamu mau renew kontrak lagi yang ke-10 ya kan, yang ke-10 kok, yang ke-10, yang ke-5 maksudnya dalam waktu 10 tahun. Akhirnya masih berharap nih ya kan, long service nih kayaknya udah ngebayangin nih uang long service bakal gede banget ya, dapat 10 tahun ya kan, lumayan nih udah di atas 20.000 ya kan. Nah, akhirnya dengan gaji standar berharap dapat long service di kontrak ke-5-nya, akhirnya tanda tangan kontrak lagi tanpa perjanjian untuk dibayar terlebih dahulu. Di perjalanan 10 tahunnya nih ya cuy ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu, ini rumahnya itu kamar 3, terus semuanya itu barangnya mewah semua. Jadi Mbak Lili ini bukan hanya menjaga anak kecil, tapi menjaga aksesorisnya majikan itu lebih parah. Ya kan, majikan perempuannya nih agak-agak seglek katanya cuy, suka marah-marah nggak jelas kalau bad mood ya, moody. Ini mungkin bintangnya Gemini kali ya, yang suka moody-moody kayak gitu. Bintang kalian nggak, aduh. Jadi akhirnya cuy, di kontrak ke-5-nya si Mbak Lili ini mulai sadar ini, sampai kapan saya di sini ya. Saya itu nggak bisa main handphone bebas, libur aja jarang, makan aja kadang dikasih mie yang expire. Iya cuy, mie-nya tuh mie mahal tapi expire gitu kan, buat apa gitu ya kan, lebih baik beli Indomie aja yang harganya $5 tapi masih fresh gitu ya kan. Ini memang majikan-majikan ini memang begini cuy. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si Mbak Lili ini udahlah jangan ngeladenin long service. Akhirnya si Mbak Lili ini pura-pura lah minta paspornya, dia ditahan paspornya cuy waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya si Mbak Lili, bos saya minjem paspor dong bos, saya mau ini apa namanya, kirim duit. Ya biasa kan alasan kirim duit, karena kirim duitnya itu butuh data, soalnya nggak tahu tempat pengirimannya itu butuh. Akhirnya dikasihkan cuy pada hari itu. Ternyata Mbak Lili ini cari majikan mau habis kontrak ini, udahlah saya nggak mau ngandelin long service kayak gitu. Akhirnya si Mbak Lili ini carilah agensi di mana ya kalian tahu kalau finish kontrak itu kan banyak ya majikan yang mau ya cuy ya. Akhirnya 2 bulan mau finish, isi Mbak Lili ini cari majikan, alhamdulillahnya sudah tanda tangan ya kan. Akhirnya paspornya tuh ditaruh di agensi untuk diproseskan ya kan. Akhirnya Mbak Lili ini pulang langsung disidang sama majikannya, mana kamu paspornya? Bos dititip sama agen mana kamu itu? Kamu mau ganti majikan ya? Atau kamu mau pergi dari rumah ini? Atau kamu nggak mau renew kontrak, nanti kamu long service-nya nggak cair?
udahlah bos, nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih long service. Pas kebetulan itu di dapur coy, di dapur pas majikan itu kesel ya coy ya, buka itu kulkas, buka kulkas, ambil ayam yang frozen, dipentungin cuy sampai berdarah segitunya. Serius bener, kayak saya ini ngomong nih bukan bercanda cuy, berdarah kepalanya gara-gara si cecenya ini mau 10 tahun nggak dikasih long service, malah cari majikan lagi ya cuy ya. Akhirnya berdarah ini kan. Aduh, pada waktu itu Kaisam, saya itu pengen hubungi 999, tapi kok tangan saya deg-deg Kaisam. Saya mau ngomong apa ini? Masa ya majikan saya mau saya pokingin, ya kan? Karena saya itu sudah mengabdi dengan mereka itu 10 tahun dan saya sudah menganggap saudara, tapi majikan saya menganggap saya tetap pembantu. Kasihan deh lu Mbak Lili. Tenang Mbak Lili. Akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya saya pergi ke kamar mandi. Aduh, berdarah kayak di sinetron Kaisam. Berdarah, dipentung sama ayam frozen itu gara-gara pindah majikan cuy. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya udahlah diobatin sendiri. Akhirnya si singsangnya pulang malam hari di sidang. Kenapa kamu? Akhirnya si singsangnya marahin itu istrinya. Harusnya damai dikasih long service ya. Akhirnya marah-marah di situ. Kamu itu kurang ajar katanya. Pindah majikan nggak bilang-bilang sama saya. Mana paspormu? Ya paspornya nggak bisa diambil bos. Udah nggak apa-apa. Pinter nih Mbak Lili. Dimana dia cari majikannya 2 bulan mau finish. Dimana saat majikan itu nyuruh dia keluar ya tetap rekornya finish cuy, ya kan? Kecuali 4 bulan atau 5 bulan majikan ngeluarin itu termination cuy, nggak bisa difinishkan ya. Ini pinter nih Mbak Lili, belajar dari mana Mbak Lili? Ya kan saya sudah pengalaman guys di sini wis. Keren. Ya buat kalian yang mau finish, mau cari majikan, usahakan 48 mau kalian finish itu kalian cari majikan. Jadi saat majikan itu nggak suka sama kamu, sakit hati, keluar itu bisa tetap direkod finish gitu ya cuy ya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya dimaafkan sama Mbak Lili. Ya sudahlah, semoga aja saya di majikan baru ini mendapatkan majikan yang lebih baik. Akhirnya majikannya dendam cuy, nggak dikasih long service-nya, iya kan? Tapi alhamdulillahnya Mbak Lili ini mendapatkan majikan yang gajinya itu 5.800, jauh banget dari gaji standarnya dia yang mengabdi dengan majikan ini 10 tahun. Tetap aja di PHP-in, long service nggak dikasih. Akhirnya ya sudah, datanglah tuh waktu dimana Mbak Lili itu pamit ya, meskipun Kaisam saya itu sakit ya ninggalin anak majikan. Itu bukan anak kamu cuy, itu anak majikan. Jadi udah loskan saja ya, tugas kamu sudah selesai, mengabdi kepada keluarga mereka. Kalau keluarga mereka tidak menghargai kamu, move, cari keluarga yang bisa menghargai kamu, ya kan? Wes cie. Akhirnya apa, keluarlah tuh ya kan, taktuk keluar, kreot pintunya, ya bye bye, tanpa long service dibayar. Apakah bisa Kak Isam kita menuntut? Ya itu, kalau kita yang melakukan termination sendiri, majikan bisa menjadikan alasan untuk tidak memberikan long service karena itu tidak wajib. Tapi kamu bisa meminta saat kamu sudah lebih dari 5 tahun bekerja dengan majikan yang sama. Kamu boleh minta uang pesangon kalau majikan yang tidak mau dengan kamu ya. Oke, kita bahas kasusnya Mbak Lili. Andai aja Mbak Lili itu bisa move on dari 6 tahun dia bekerja ya kan, dan mencari majikan dengan gaji yang lebih tinggi, sama hitungannya cuy. Bayangin aja, dia mengabdi 2 tahun lagi 4 tahun lagi dengan gaji standar, atau dia move on dengan gaji 5.000 lah misalkan. Itu sama hitungannya dalam 2 tahun. Kalau dia lebihin gajinya $500 aja, 2 tahun itu kan dia dapat 10.000 lebih, ya sama aja hitungannya kayak dapat long service cuy, iya kan? Nah buat teman-teman Kak Isam yang di luar sana yang masih bertahan dengan majikan yang sosote itu dengan mengharapkan long service tapi di PHP-in, Kak Isam saranin move on aja, ikhlaskan saja. Mungkin long service kita bukan di sini, tapi kalian cari majikan dengan gaji yang lebih tinggi, sama aja hitungannya kalian mendapatkan bonus dalam 1 tahun. Serius deh. Buat apa kalian itu kerja tapi mudorot? Ini Mbak Lili dipentung sama ayam frozen sampai berdarah aja masih ikhlas. Coba kalau misalkan dia nuntut majikan, Mbak Lili ini pasti akan dapat duit, ya kan? Tapi tidak sebegitunya dia itu melakukan kepada majikannya. Tapi majikan Hongkong sebegitunya melakukan kepada kita. Apakah kalian korban PHP majikan? Saya kayak Sam. Ya wis nggak apa-apa, ikhlaskan. Insya Allah kedepannya rezeki kita lancar ya. Oke, belajar dari kasusnya Mbak Lili. Buat kalian yang masih bertahan mengharapkan long service, jangan jadikan long service sebagai kalian bertahan di majikan yang sebenarnya kalian itu sudah kena mental. Move on. Sampai jatuh cuy. Move on. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika memang saya rezekinya di sini mudahkan, tapi kalau enggak ya enggak. Soalnya banyak cuy yang mendapatkan long service dengan mudahnya. Karena apa? Karena sudah jalannya. Jadi kalau misalkan memang kamu akan mendapatkan rezeki long service mudah, tapi kalau serasanya sulit banget nih ya wis, jangan dipaksakan. Ya, berarti udahlah bukan rezeki kamu. Oke? Jadi long service bukan
segalanya. Ya, rezeki itu milik Allah, jadi yang yakin aja. Oke, jangan mau kalian dibuat gila majikan kalau misalkan dia aja nggak tahu mau kasih atau enggak. Oke, gimana nih pengalaman kalian tentang long service? Apakah kalian pernah dipentung oleh sayap ayam frozen juga? Aduh, kalau misalkan sudah kejadian kayak gini, apakah boleh poking? Boleh ya, karena ini sudah kekerasan coy. Bahkan majikan itu bisa divaksin, ya kan? Kita bisa nuntut majikan tuh, ya kan? Aduh, tapi syukur deh Mbak Lili ini berbesar hati. Semoga majikan barunya lebih baik ya Mbak. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja sharing kasam hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.